produknya. Say, aku punya produk baru loh nih. Emang apa sih produknya? Ini loh, produk X gitu loh. Ini kalian harus cobain, nanti glowing kayak aku gitu. Gitu. Iya, coba kalian cobain aja. Cobain ya. Apa sih ini namanya? Apa sih? Itu loh produk X itu loh. Ini tuh toner itu juga sama. Ini loh, aku cobain itu eyeshadow-nya bagus banget gitu loh. Kayak mata aku sih. Kita ada Mbak yang lagi ngomongin kosmetik deh kayaknya. Iya, boleh kita samperin aja yuk. Yuk. Loh, ini Halo Bu. Boleh. Lagi pada ngapain sih? Boleh tahu lagi ngenalin produk-produk X itu loh gitu yang dipakai sama aku di glowing. Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak Bu, Iya, produknya? silakan. Ada toner-tonernya. Oh iya, kebetulan banget kita dari organisasi kita mau ngadain webinar tentang kriteria kosmetik halal. Mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak juga bisa ikut. Kan ini kosmetiknya kita nggak tahu ya halal atau enggak. Kalau kita lihat dari ingredientsnya, di sini tuh ada ingredients kolagen. Sedangkan kolagen itu nggak tentu halal, dia bisa berasal dari hewan-hewan yang nggak halal gitu Bu. Jadi selama dia juga belum ada sertifikasi halalnya, itu sepertinya kayak belum boleh dipakai karena beberapa kita juga dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga ada syarat-syaratnya gitu. Emang kolagen itu berasal dari hewan apa aja ya? Jadi ada beberapa hewan yang mengandung kolagen, itu salah satunya ada ikan dan juga sapi, itu yang biasa digunain. Nah, ada juga yang kurang halal, tidak halal itu ada dari babi. Karena biasanya mungkin itu relatif lebih murah ya, jadi orang-orang mungkin make untuk dia masukin ke kosmetiknya dia. Sedangkan kan kita nggak tahu, kita hanya tahu ini dari kolagen aja gitu. Oh iya, untuk contoh bahan produk yang halal itu sendiri, ini kita ada beberapa contoh ya ibu-ibu. Nih bisa dilihat dulu. Nah, ini salah satu contoh produk yang halal Bu Ibu. Bisa dilihat di sini ada logo halalnya dari MUI. Nah, setiap ibu-ibu beli produk itu harus diperhatiin dulu ada logo halalnya atau tidak. Terus dilihat juga komposisinya. Itu dia kolagennya kolagen apa, seperti itu. Jadi gimana ibu-ibu, tertarik nggak ikut webinar kita? Tertarik. Oke, kalau gitu kita tunggu hari Selasa jam 1 siang di ruang organisasi ya Bu. Makasih Bu. Ini mungkin boleh dipegang dulu. Ya. Webinarnya gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul buat ngobrol tentang topik yang sangat penting untuk kemajuan Islam, yaitu peran bidang farmasi terkait kosmetik halal. Nah teman-teman, produk kosmetik halal ini nggak cuma tentang kecantikan aja, tapi juga ada unsur ajaran Islam. Mengapa? Karena dengan demikian, dengan kita menggunakan produk yang halal, maka kita dapat menjaga kebersihan dan kesehatan sesuai dengan anjuran Islam. Dengan demikian, kita dapat mendukung kemajuan peradaban Islam menggunakan produk-produk kosmetik yang halal. Bidang farmasi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan produk kosmetik halal itu aman dan sesuai dengan prinsip kehalalan Islam. Para ahli farmasi juga terlibat dalam pemilihan bahan-bahan yang halal, formulasi yang aman, dan pengujian produk secara ketat. Jadi kita sebagai konsumen dapat yakin bahwa produk yang kita pakai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan Islam. Nah, kosmetik juga menjadi salah satu hal yang tidak mungkin dilewatkan setiap harinya. Jika kita perhatikan, maka kita membutuhkan kosmetik dari awal bangun tidur hingga kemudian tidur kembali. Contohnya, ketika kita mandi, maka setidaknya kita menggunakan 3 jenis produk kosmetik seperti sabun, sampo, atau pasta gigi. Kemudian setelah mandi, kita juga menggunakan body lotion atau untuk perempuan mungkin krim wajah, lipstick, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan memilih produk yang berlabel halal MUI menjadi salah satu alternatif bijak dalam memilih kosmetik. Benar teman-teman, jadi setidaknya ada alasan utama kenapa produk kosmetik harus bersertifikat halal. Karena produk kosmetik itu sering kita gunakan sehari-hari, jadi akan menempel di tubuh kita dan akan terbawa ketika kita melakukan ibadah. Ketika seseorang sholat, maka akan harus terbebas dari najis. Lalu bagaimana jika kosmetik tersebut mengandung najis?
maka sholatnya tidak akan sah karena dalam tubuh kita menempel najis. Jadi produk yang berlabel halal MUI menjadi alternatif terbijak untuk memilih kosmetik yang aman. Izin bertanya, apakah kosmetik herbal itu udah pasti halal? Nah, untuk kosmetik herbal itu dia belum bisa dikatakan halal apabila memang belum diresmikan secara resmi oleh lembaga seperti LPOM MUI. Mengapa? Karena dalam kosmetik herbal itu kita tidak tahu kandungannya apa saja. Bisa saja bahan pengisinya itu berasal dari hewan yang patut dicurigai kehalalannya, seperti lecithin, kolagen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, meskipun itu produk herbal, kita harus tetap berhati-hati dalam memilih kosmetik. Lalu, bagaimana cara memilih kosmetik yang halal? Jadi, dengan adanya usaha sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, maka konsumen muslim dapat lebih mudah untuk memilih produk kosmetik yang sudah dipastikan kehalalannya oleh MUI. Ada beberapa caranya. Jadi, jika ada di kemasan produk tersebut dicantumkan nomor KD, maka dapat dilihat apakah ada label halalnya. Jika ada, maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut sudah aman dan dapat digunakan. Mau tanya dong Kak, ada contoh produknya nggak ya? Oh iya, ini kita ada beberapa contoh produk yang ada label halalnya, bisa dilihat. Di belakang kemasan ini ada logo MUI halalnya. Nah, ini ada contohnya, kita bisa lihat logo MUI di sini, itu berarti produk ini bisa dijamin kehalalannya. Oh jadi gitu ya Kak, untuk sekarang dan kedepannya kita bakal lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan membeli produk kosmetik yang halal untuk digunakan dalam sehari-hari. Seperti yang udah dijelaskan tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat produk kosmetik yang mengandung bahan najis bahkan non-halal. Sehingga mungkin dengan memilih produk yang berlogo halal MUI bisa menjadi tolak ukur dalam memilih produk kosmetik yang sudah jelas kehalalannya. Iya teman-teman, jadi mari kita berkomitmen untuk memilih produk kosmetik halal sebagai investasi kita untuk masa depan yang lebih baik. Semoga langkah sederhana ini menjadi kontribusi nyata kita untuk mendukung kemajuan Islam. Terima kasih partisipasinya dan semangat positifnya hari ini. Untuk realisasi produk yang pertama yaitu ada moisturizer, di mana moisturizer ini sudah lolos pengawasan MUI dan bersertifikasi halal dan tidak mengandung alkohol. Untuk tekstur dari moisturizer sendiri yaitu sedikit cair. Untuk pengaplikasiannya yaitu dioles-oles secara merata. Pentingnya menggunakan moisturizer yang sudah bersertifikasi halal dan lolos pengawasan MUI, yaitu bebas dari zat-zat aktif yang berbahaya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sunscreen, di mana sunscreen sendiri yang saya gunakan sudah bersertifikasi halal, BPOM, dan lolos pengawasan MUI dan tidak mengandung alkohol. Pentingnya menggunakan sunscreen sendiri yaitu untuk membuat kulit menjadi lembab dan memastikan kulit tetap terlindungi dari sinar matahari. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat face mist. Face mist sendiri yaitu untuk menyegarkan kulit dan bisa merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak berlebih. Namun kehalalan dari moisturizer, sunscreen, dan face mist apabila make up itu membentuk lapisan yang menghalangi sampainya air ke kulit maka harus dihilangkan. Jika tidak terdapat lapisan hanya sebatas warna dan tidak memiliki ketebalan maka tidak harus dihilangkan. Sehingga penting bagi kita apabila membeli suatu produk harus dicek komposisi dan kehalalannya.